Oke, selamat pagi, kita mulai aja. Oke, silakan dimulai dari Bu Pepi, kayaknya tadi yang pertama masuk. Oke, silakan Bu Pepi. Ya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perkembangan, saya izin share screen ya, Pak ya. Ya, oke, silakan. Untuk ininya gimana Pak, presensinya Pak? Sudah tadi kan? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa? ini dulu nggak apa-apa, nanti saya aktifkan lagi kalau ada yang masuk nanti. Oke, iya Pak. Ini kok ada satu lagi, siapa ya? Nggak tahu Pak, iya nggak ada namanya. Oh, ini ya? Pandri, Pak. Saya Wah, makanya. emailnya Tapi pakai email yang lain. oke, sudah presensi belum? Belum, Pak, saya pakai HP lagi di jalan tadi. Ini baru nyampe kampus. Oh ya udah, ya nanti nggak apa udah. Makanya kok ada ini kan beda ya. Ya oke, nggak apa. Ya, silakan dilanjut aja. Ya Pak. Minggu ini masih Pak, masih bikin program Pak. Jadi kan kemarin kan alhamdulillah sudah dapat programnya, dan memang ternyata sepertinya data kita yang memang kurang cocok untuk digunakan dalam model binomial ini Pak. Jadi problemnya di datanya apa yang jadi nggak diceknya pakai apa, jadi tahu nggak cocok gitu? Kan kemarin kan menggunakan data yang panjang, yang banyak kan Pak ya, itu yang sampai bulan 2022 bulan Agustus ya Pak, itu dia kan gambarnya terlalu seperti overestimate gitu Pak. Nah, terus saya coba potong-potong terus untuk menghindari data yang, nah nggak tahu apakah yang data panjangnya ini ataukah memang binomialnya, karena kan sampel yang diambil per harinya itu kan sangat besar kan Pak. Itu kan di Jakarta itu kan ada sampai 10.000 dan seterusnya. Nah, itu dia mengarah untuk marginal ininya, fungsi marginalnya itu mendekati ke 0. Jadi pada saat perhitungan dia justru kalau tadi kan ini kalau binomial kan kita pakai batasan n. Sebenarnya pada saat kalau n-nya makin besar, mungkin kita bisa pindah jadi kuasong gitu kan. Nah, jadi bisa aja. Jadi nanti di sini malah saya nggak tahu yang kalau ini kan data binomial pada saat kalau sudah n-nya besar sekali, sebenarnya bisa kan kita jadi digunakan pendekatan kuasong pada saat countingnya sudah sampai, anggap aja sudah besar sekali gitu. Itu sebenarnya bisa aja jadi masuk ke sana kan. Kalau memang, makanya saya lihat tadi nggak sesuainya mana, karena memang binomial pada saat n sudah, kalau di metode statistik kan malah cukup n berapa, 30 aja sudah boleh dibikin jadi, malah untuk kekuasaan asal proporsinya itu dekat menceng banget itu sudah kuasong, sudah bagus. Kalau malah P-nya menuju setengah, nah itu yang jadi normal kan itu. Makanya saya ingin lihat dalam konteks binomial ini proporsinya cenderung mendekati 0 atau kemana lah. Dari situlah sebenarnya kita malah punya, jadi bisa aja kita ngembangkannya kan ke arah jadi ininya mungkin bukan dikatakan dalam konteks data binomial di sini, tapi kita pendekatannya pakai jadi kekuasongnya gitu. Jadi mungkin bisa jadi GWPR kan. Nah, jadi GWPR tapi kuasong regression itu. Jadi kuasong regression bisa juga dipakai untuk konteks data yang sebenarnya bukan data binomial, tepatnya sebenarnya data biner lah itu. Jadi kalau ngasih nama lebih ininya itu. Karena konteks di sini pada memang oke lah, di sini kan mencoba pakai logistiknya. Memang bisa juga pada saat itu sebenarnya kalau konteks ke data biner lebih dekat ke malah jadi ke kuasong regression. Saya nggak tahu GWPR sudah ada belum?
Kalau GWPR sudah ada Pak, tapi Ya. yang temporal, dimasukkan temporalnya itu belum kayaknya, masih di normal yang berkembang Pak. Nah, makanya maksud saya kalau memang tadi oke, misalnya jadi kita bisa kan terikat data, bisa juga pengembangan teori, tapi bisa juga dari data itulah kita mengembangkan teori kan. Bisa juga ya teori ke teori lah kita baru cari datanya kan. Ngembangin teori kita cari datanya, bisa juga dari data. Jadi konteksnya kan tidak selalu kita sebenarnya main ke logistik regression memang. Makanya saya kalau karena pada saat kalau yang tadi misalnya yang data-data biner mungkin bisa juga masuk ke Poisson regression mungkin akan lebih pas ya. Tapi makanya saya kemarin kalau memang ini masih ya masih bisa, tapi kalau biasanya karena di sini kan kita karena tadi awalnya kan karena ternyata jadi nggak match, bisa juga memang pada situ jadi nggak jalan gitu. Karena memang dibawa ke konteks logistik kan ya tidak semua berjalan dengan baik juga gitu. Nah saya nggak tahu nanti misalnya memang ini kan memang mau sebenarnya kalau dari segi data sebenarnya kan adanya jenis tipe biner gitu kan. Nah nanti modelnya ada binomial kan gitu kalau kita mulai punya. Tapi pada saat n-nya makin besar sekali, kadang kalau memang proporsinya mendekati tengah bisa masuk ke yang normal, bisa kalau proporsinya cenderung menuju ke 0 kecil, maka kita bisa bawa ke Poisson kan itu ya. Nah, makanya tadi kalau kita nyoba motong-motong tadi memang ya oke lah kita nyari, tapi persoalannya kan model harus dipakai untuk ini kan apa ya data ini justru malah keuntungannya kita sedang S3 kan kalau mengembangkan suatu metode kan nggak masalah itu. Jadi kita bisa saja inspirasi model berasal dari data. Itu daripada kalau kita misalnya berusaha datanya dipaksakan supaya sesuai teori yang sedang kita kembangkan, ya bisa aja, tapi kan ada cara bagaimana supaya dia memenuhi asumsi kan. Iya. Nah, ini yang sepertinya nanti perlu untuk dilihat kalau memang melesetnya seberapa sih yang kalau saya lihat di gambarnya ini yang pola yang mulai agak rusak yang di akhir-akhir itu ya. Iya. Itu kelihatannya agak parah kan kalau yang ini masih karena berarti datanya berapa sekitar berapa ini sampai 2000-an ya? Ini ya sampel perharinya 2000-an ini Pak. Ini saya jadi ngambilnya ke DIY karena kan lebih kecil kan. Kalau kemarin kan Jakarta itu sampai 10.000 gitu sampelnya. Nah iya makanya itu saya lihat karena N-nya besar, padahal sebenarnya secara populasi proporsi kejadian COVID kan sebenarnya kecil kan. Ini kan COVID ya kemarin ya? Iya, ada COVID. Kan sebenarnya memang bisa aja diinikan ke Poisson bisa kan nggak masalah misalnya itu. Tinggal kita makanya tadi mau kan ada aspek geografisnya mau masuk, terus mau temporalnya masuk kan nggak masalah itu Nah tinggal di bagaimana sih model yang sudah dikembangkan orang misalnya. Jadi kalau misalnya di situ hanya baru sampai estimasi mungkin titik, kita bisa sampai konstruksi mungkin ke interval atau ke hipotesis. Hipotesis kan juga sudah ada kontribusi dari sisi pengembangan metode kan itu. Ini kalau memang makanya kalau memang sudah ada bisa aja dicoba bagaimana kalau menggunakan Poissonnya. Jadi karena memang kalau rasa startnya dulu maksudnya inginnya ke logistik sih ya. Jadi dilogistikan ya kelihatannya ya. Iya ya startnya ya. Iya, jadi startnya dari tool pada saat menghadapi datanya ternyata sebenarnya konteks logisnya mulai kayaknya nggak pas gitu karena walaupun sebenarnya kita kan bebas ya datanya mau apa ya. Jadi seperti kemarin Faris itu kan studi kasusnya lebih dari satu macam itu ya nggak apa-apa karena memang dia kan membawa yang pengembangan di modelnya lah bisa dipakai di mana adaptasinya apa. Itu yang salah satu kemarin yang pengembangannya yang jadi pada saat di penilaian malah jadi perlu ada koreksi gitu kan. Ya nggak masalah karena memang berusaha mengembangkan mesti kadang ada sesuatu yang miss kan di situ. Pada saat tapi untunglah di ininya masih oke lah itu. Nah itu memang
Ya terserah apa dari sini kalau kita berangkat dari model kita mesti berusaha mencari data. Kalau berangkat dari data kita bisa yang mencari model, mengembangkan model gitu berdasar dari data yang kita miliki gitu. Tapi kalau ini tadi ya apa misalkan oke wilayahnya ini kan diperkecil jadi mungkin DIY akhirnya sampai kabupaten mungkin lebih kecil lagi kan. Jadi mungkin bisa juga jalan di situ karena yang benar pada saat datanya makin besar, apalagi memang ini jelas kecenderungannya dia mesti P-nya kecil kan karena kasus COVID kan sebenarnya proporsinya kecil itu. Jadi maka secara intuitif kan lebih karena kalau dibawa ke sana itu ya memang kalau di sini kan kita yang penting kalau temanya dulu apa sih kalau coba saya lihat jadi nanti saya apakah kita dipaksa harus ke logistik gitu misalnya coba modelnya apa yang judul yang mau diangkat karena judul bisa berubah Iya. Kalau sebenarnya kan jadi memang startnya ingin main di logistik sih ya jadi sebenarnya logistik yang iya kan kalau lihat ininya lebih berkorelasi temporal dan sebenarnya di sini bisa berubah tergantung kebutuhan setelah kita riset kan kita mungkin jadi kalau mau ingin megang di logistiknya berarti datanya yang diganti tidak harus COVID sebenarnya kan iya. itu tinggal tapi kan harus kayak seperti saya dengan nanti begitu juga problem kan nyari data itu kan karena kita inginnya kan ya kita punya ide model tapi kan nanti datanya seperti apa inginnya kan ya seperti itu kadang bisa start dari data kalau bersyukur kita bisa start dari data sebenarnya kita bisa malah ada inspirasi karena selama ini kenapa di statistik itu model-model banyak yang mengembangkan ada orang biologi orang mungkin tidak selalu orang statistik karena mereka berangkat dari kenyataan dan ternyata nggak ada metode yang sesuai untuk kenyataan yang dia miliki itu maka dia akhirnya mengembangkan karena itu hanya banyak distribusi baru juga dengan nama-nama orang yang tidak berarti orang statistik gitu. Kalau orang statistik malah berusaha punya ide model baru cari datanya ya kadang kan seperti itu. Tapi nyari data yang pas juga nggak gampang kan. Tapi dilemanya di sini kalau saya sih memang misalnya yang di sini kalau kita nggak terikat dengan data ya bisa aja kalau memang ini mau fokusnya ngembangin di logistiknya yang ininya ketambah berarti kita harus nyari data yang sesuai untuk di konteks logistik makanya sebenarnya setiap tool sebaiknya ada persyaratan memakainya lah itu jadi kayak kalau metode ini saya sebenarnya mungkin kalau ada model itu jelaskan model ini minta syarat ini itu yang itu jadi asumsi kan maka kalau mau pakai itu harus dicek itu gitu ini semacam kayak SOP penggunaan metode lah kalau kita ngajar metode statistik kan kayak gitu kan ini metode ini dipakai untuk keadaan ini nah, jadi kita pada saat kita ngembangin ini juga sama jadi sebenarnya ciri khasnya kalau kita mau pakai logistik harus kondisinya seperti apa datanya terus pada saat konteks ada temporalnya mesti jelas aspek time mulai dilibatkan terus aspek geografisnya spasialnya mau dilibatkan nah di sini karena di situ harus ada pembobotan wilayah maka ingin digunakan pendekat jadi kalau kita fokus di situ maka kita nyari datanya berarti yang diganti jangan paksakan di COVID tadi jadi sebenarnya kemarin dibawa ke binomal karena ingin melihat kena COVID sama nggak COVID kan iya berdata binomal itu tapi pada saat datanya besar sebenarnya binomal kadang mulai ya sebenarnya bisa aja tetap di situ saya mungkin jadi karena dari ditemukannya Poisson kan sebenarnya juga awalnya karena kalau ngitung pakai binomial kok lama-lama banyak banget itu maka akhirnya muncullah si Poisson itu kan sama-sama untuk tapi kan dia sampai tak hingga seolah kan nanti sampai besar maka akhirnya kan ada pendekatan Poisson untuk binomial kan kalau n-nya menuju tak hingga p-nya menuju 0 n kali p-nya kayak sudah stabil itu kayak tetap lah itu nanti akan larinya ke situ jadi sebenarnya ya kayak munculnya binomial itu sebenarnya kalau di sini kan nggak ada kaitan harus binomial sebenarnya guys jadi
karena kemarin terlanjur banyak berurusan dengan data COVID, jadinya kan ingin lihat orang yang kena COVID sama enggak kan. Nah, akhirnya jadi kita memandang objek si pasien COVID itu sebagai data biner kan, Iya. nah COVID sama enggak itu. Nah, makanya pada saat ini saya kira kan mesti karena berdasar referensi kan, ada yang sudah pakai logistik juga kan itu, Iya, itu ya kemarin. kan? Ada kan? Iya. Jadi, tapi persoalannya pada saat kita memang, makanya kadang kita kalau ada papernya orang, kita coba harus cek sebenarnya jalan enggak itu. Karena sekarang kan begitu ramenya padatnya di dunia publikasi kan, jadi reviewer juga saya yakin kewalahan itu. Kadang dikasih waktu cuma 2 minggu supaya ini, nah kalau nggak ahli bener ya susah itu untuk tahu bahwa itu sebenarnya sudah pas enggak itu. Kan nggak mungkin kita mau ini kan, padahal biasanya paper kan nggak terlalu detail, maka kalau nggak benar-benar intuisinya kuat itu reviewernya bisa aja yang sebenarnya nggak benar bisa juga terpublish. Itu bisa terjadi itu. Nah, ini yang makanya kalau baca paper sekarang jadi harus hati-hati, tidak langsung mesti soalnya dia ngatakan jalan bener jalan enggak lah, inilah pada saat kita uji coba ternyata nggak jalan seperti yang dia katakan, bisa terjadi itu. Karena ya situasi sekarang yang begitu padatnya dunia publikasi karena tuntutan yang memang harus mengarah ke sana itu. Reviewernya yang terbatas sebenarnya itu. Maka mereka kan, nah ini yang jurnal itu datanya dari mana yang kalau yang dipakai kemarin untuk referensi? Datanya data flu Pak, dari negara Kalau di Eropa. datanya bisa di-download, bisa diuji coba dulu pakai data flu-nya tadi. Misalnya. Ada Terus, Pak, datanya ada Pak. Kalau datanya dia ke kategori terbuka, kita nggak harus pakai data COVID, misalnya datanya dia, tapi nanti kan kita akan nambahin kan itu. Tidak hanya kalau yang dia misalnya apa kan kita mau nambahin di modelnya kan, ada tambahan. Nah, itu nanti bisa, tapi minimal secara datanya sudah terverifikasi, sudah sesuai gitu. Apa dicoba itu dulu aja, pakai datanya dia yang itu nggak apa-apa, asal kita ngomong sumber datanya dari sana gitu. Kita sebenarnya nggak terikat dengan data, kita bukan peneliti COVID kok, kita kan peneliti statistik. Karena S3 kita matematik gitu. Jadi sebenarnya enaknya S3 matematik adalah kita kan merdeka urusan datanya. Nggak pakai data juga masih boleh kan, karena S3 matematika ya. Tapi karena di sini kita ngambil minatnya ke sana, sih harapkan tetap ada data. Karena pada saat kita ngembangin metode tanpa disertai data, itu ya rasanya kurang mantep lah itu. Nah, takut ditanya kontribusi juga gitu kan Pak. Itu, karena memang ditanya kan, ini simulasi apa? Saya kemarin ada simulasi gitu, dikejar, pokoknya minta data. Setelah pindah ada juga masih nanya kan, ini masih bisa nggak cara untuk makainya bagaimana gitu kan. Jadi mereka masih bertanya-tanya pada saat kalau dapat data real apa. Nah, itu memang ya wajar. Sekarang kan memang di eranya kan maunya tidak hanya orang berpikir di hulu tapi sudah sampai ke hilir kan. Iya. Jadi, nah, memang makanya tadi di sini gue nggak usah terikat dengan bahwa harus COVID enggak. Jadi silakan aja kalau memang COVID enggak ya cari yang pas kan, karena ingin menunjukkan modelnya jalan kan. Iya. Kalau sudah yakin misalnya komputasinya sudah benar nggak ada masalah, tapi kok tetap kayaknya mungkin ini di datanya. Tapi kalau tadi tawarannya malah ingin membuat modifikasi model yang lain, bisa saja kan sebenarnya kuasong yang dilolos, logistik yang kuasong yang dilogistikkan juga bisa aja. Memandang di ini kayaknya itu kan masalah pengembangan model aja. Iya. Makanya saya lihat banyak sekali yang tanda petik nyampur model, kadang nggak sederhana seperti yang dibayangkan. Karena kita nanti menguji cobanya kan dengan data itu memangnya sesuai dengan yang kita hanya terinspirasi misalnya kayak dulu dengan spline, oke. Digabungin ke situ, terus ya kayak pada saat kita munculkan geogram ini juga harus memang efek spasialnya kan ada.
pada saat disprintkan kan ada yang semi parametrik kan, ada yang harus parametriknya, ada yang ininya. Nah itu kan juga datanya ada nggak yang memang pas konteksnya ke situ gitu. Jadi nanti silakan aja kalau memang ini data, nanti dicoba aja ya datanya apa tadi yang tentang apa? Yang flu Pak. Virus flu ya? Flu di negara Eropa Pak. Pengaruh Eropa. Ya, pengaruh cuaca terhadap flu di Eropa. Datanya benar bisa didapat lengkap ya? Ada, saya udah ada datanya. Ya oke, berarti malah itu dulu aja, coba Itu jalan aja, enggak? Oh, Iya. Nanti kalau jalan nggak masalah kita menggunakan data ini asal kita mengatakan bahwa ini sumber data. Yang penting kita nguji coba model kok itu. Kita kan mengembanginya metode bukan menganalisa data enggak. Jadi kita mencoba meng-create tool kan untuk kepentingan para pemakai supaya misalnya selama ini apa-apa misalnya harus normal, harus ini, padahal kita kan harus mulai, makanya di konteks yang di bukunya Loss Model sampai ada creating new distribution juga harus dilakukan. Karena kebutuhan di lapangan, di dunia nyata tidak cukup dengan distribusi yang ada sekarang. Ya sebenarnya seperti zaman dulu karena juga mungkin normal, lama-lama muncul macam-macam itu. Nah di sini saya kira nanti dicoba ya untuk dengan, jadi kan programnya sudah jadi kan. Coba kita pakai data itu, nanti kita cari tahu di mana yang menyebabkan itu tetap masih enggak sesuai. Dan nanti caranya gini, itu dari yang di paper dia mengatakan apa, Bu Pepi kan nyoba modifikasi modelnya kan, terus datanya sama. Harusnya kan ada perbaikan. Iya. Syukur-syukurlah itu kan, karena mesti di situ ada sesuatu yang ingin kita beri kontribusi. Nah, kalau ada perbaikan ya oke, kita nanti coba dilihat. Ya mungkin sementara itu ya nanti coba aja malah nambah kayak modelnya bisa aja kalau nanti moga-moga sih yang ini bisa jalan tak sesuai karena sebenarnya kan kita nggak harus ke binomial kan kemarin kan, nggak harus kan. Iya. Tapi karena ini ada pengembangan ke binomial dan kebetulan memang yang COVID bisa dinyatakan sebagai data biner kan, karena binomial sebenarnya kan suatu agregat dari Bernoulli kan, dari sampai. Tapi binomial juga bisa didekati dengan Poisson pada saat data maka nanti dilihatlah moga-moga dengan yang data virus bisa jalan baik ya sudah, karena tadi kayaknya rusaknya agak yang di belakang ya. Iya Pak. Saya lihat pada saat dia di daerah pergerakan bawah tadi yang di depan ini kan kayaknya masih lumayan kan, tapi pada saat dia terjadi lonjakan ini sampelnya kan naik Pak, sampelnya naik. Ya proporsinya kan juga naik juga, berarti kan? Karena kita lihatnya di binomial kan aspek proporsi kan. Ini kayaknya makanya ada sesuatu, apakah komputasinya misalnya yang mungkin kita kan bisa mencurigai dari atau modelnya kan. Karena pernah terjadi di sisi komputasinya, jadi programmingnya yang nggak benar misalnya, itu bisa. Tapi ngecek itu kan lebih baik kita dikonfirmasi dengan, makanya saya pernah yang dulu papernya orang Belia sudah saya pakai inputannya dia, tetap beda itu karena waktu itu untuk bimbingan S1 kan, jadi tidak harus ada kebaruan kan, saya hanya ini kok beda terus, ternyata programmernya dia yang nggak benar kan, teorinya sudah benar gitu. Itu bisa terjadi seperti itu karena komputasi kan ya nggak mungkin. Nah moga-moga nanti kita lihat dan kalau bisa kalau perbedaannya dari model yang di papernya cukup jauh enggak? Modelnya sama Pak, tapi dalam menentukan korelasinya, pembobot waktunya. Kan kalau di Liu di sana pakai apa di paper yang kalau Liu dia menggunakan korelasi tetrahorik Pak. Nah kalau kita kan pakai dependensi dari kopula. Oh diganti ininya untuk dependensinya ya, jadi ukuran dependensinya di sini ke kopula gitu. Sebenarnya kopula harusnya lebih fleksibel, mestinya ada perbaikan karena kopula lebih adaptif kan terhadap datanya. Iya, berharapnya seperti itu. Iya. Ya oke, gak apa-apa, nanti berarti kan di programnya bisa juga pakai yang punya dia yang pakai korelasinya sana dulu untuk meyakinkan ini dia juga memang benar bagus gitu kan. Terus kita inikan dengan kalau
diganti pendekatannya ke kopula gitu. Jadi ini Pak, kalau korelasi tetrahorik dia pakai ininya seperti ini, menentukan peluang gabungannya. Kalau kita kan kopula pakai tergantung kopula kaitan atau kopula apa. Jadi korelasi tetrahorik ini nilai temporalnya ini, pembobot temporalnya rho ini kalau di ini. Ya kan nanti coba ya pakai datanya ini dulu lah nanti kayak apa, moga-moga sih. Coba. Oke, selain ini apa lagi yang mau ini kan ada? Itu aja dulu Pak. Ya udah, berarti fokus di Pak. Ininya. Ya oke, ya oke Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, berikutnya Junita ya berarti ya. Iya Pak. Oke. Enggak Pak, yang kemarin itu data dari BPJS saya sudah dapat Pak. Ini sedang saya cleaning. Ya dicoba nanti moga-moga ya. Caranya nanti kan kita bisa aja model dari angka yang sederhana dulu lah, nggak harus langsung apa. Kita lihat mungkin sampai ke tahap yang apa yang kira-kira di datanya ada untuk melihat. Yang penting kan kita ingin melihat bahwa perjalanan suatu treatment pengobatan itu kayak apa, nggak harus sampai sudah akhir ya, sampai di tahap mana kita berhenti di situ nggak apa-apa. Jadi dari situ coba kita dari data yang ada kita coba lihat apa kemungkinannya untuk mulai meng-create seandainya premi hanya meng-cover sampai tahap itu gitu. Misalnya jadi dari kalau seandainya dapat data yang dari awal diagnosa sampai mungkin stadium berapa dulu lah misalnya. Kalau ada perubahan stadium nanti kita bikin lagi di situ. Jadi nanti kita setelah itu baru mulai menggabungkan potongan-potongan ya seperti yang saya pakai waktu untuk kita menggunakan opsi untuk unit link gitu loh. Kan saya juga bikin potongan-potongan aja tiap tahun investasi setelah itu dulu karena kalau langsung panjang kan agak ya nanti bisa aja kita cuma di sini kan yang jadi tantangannya nanti di setiap apa istilahnya apa namanya itu namanya status medisnya itu lah apa namanya stadiumnya itu kan dia berubah stadium kan waktunya tidak tertentu. Kalau yang tadi kan saya bisa batasi tiap tahun itu kan namanya waktunya kan fix kan. Nah ini yang nanti yang saya jadi harus ada titik yang namanya kayak si checkpoint lagi dia berubah stadium pakai ukurannya apa tapi kapan terjadinya kita kan nggak tahu gitu. Oh iya Pak, kalau maaf Pak, kalau untuk datanya mungkin kalau perpindahan stadium itu tidak ada, cuman dari data Pak Ivan yang dulu itu hanya data kayak respon terhadap kemoterapi itu Pak, itu ada makanya kalau menurut saya kita jangan di perpindahan stadium dulu, dalam satu stadium aja kita ingin mengcover di situ misalnya itu mungkin lebih mudah dulu makanya kita jadi makanya tadi kan bayangan sulitnya kan kalau kita sampai mau lengkap itu jadi kita pakai paling saja kita kalau datanya ada stadium apa ya di situ dulu coba kalau mengcover di stadium itu sebenarnya sudah cukup bagus nggak konsep karena biasanya orang di stadium itu bisa pendek bisa panjang kan tergantung apa tadi dia waktu di treatment di situ terjadi perbaikan bisa turun ininya bisa juga kan naik tapi kita nggak masuk di wilayah itu dulu lah pokoknya yang di dalamnya itu dulu nanti diasumsikan durasinya fix dulu nggak apa-apa nanti terus lama-lama dibikin durasi pas di situ kan nggak fix itu karena kan nggak bisa dipaksa kamu di stadium ini 2 bulan gitu kan enggak kan jadi bisa aja maka nanti kan sebenarnya kita kan punya konsep nanti untuk konteks exercise-nya adalah Eropa kan fix waktunya kan kalau Amerika kan enggak jadi anggap aja nanti kita bisa aja menggunakan pertama pakai Eropa dulu biar gampang nanti kalau Eropa sudah berhasil, nah kita bayangin kan sebenarnya terjadinya terjadi perubahan itu kan waktunya nggak tentu. Yang penting di cover di area ini. Tapi kalau terjadi lebih cepat, Amerika kan boleh kan, opsi Amerika itu. Nah nanti saya pikir tapi biasanya kan kalau langsung Amerika kan kita sulit. Ya kita Eropa dulu lah itu dilihat kalau
jalan cukup baik, data itu bisa mensupport, nanti kita baru ubah ke apa yang Amerika. Kan bisa juga terus Amerika yang pakai barrier kan sudah pernah punya pengalaman itu kan juga enak kan. Oh kalau hit ini nanti bisa juga pakai yang Indonesia itu, yang hit di apa dia terus dapat dari situlah di ini kan. Sebenarnya kayak barrier tapi bisa juga menggunakan konsep seperti yang di ya nanti dicoba itu aja, jadi kita nggak usah bayangin kalau mau modeling langsung ke yang mewah itu, yang ya bikin rumah sederhana dulu lah gitu. Dari situ nanti kita bikin kayak rumah tumbuh lah, nambah lama-lama nggak terasa rumahnya jadi mewah itu kan. Nah itu kan dari rumah sederhana dulu. Nah ini model juga sarankan dari yang sederhana dulu, syukur bisa jadi, karena yang paper yang kan lebih ke modeling di populasi kan, di matematiknya kan itu ada sudah computer set ke sana. Kita nggak usah main di situ dulu. Kita main di salah satu ini, tapi sudah opsi dan statisnya sudah jalan lah itu. Ya coba nanti untuk ke depan sambil saya ingin lihat tapi datanya bisa dapat ya, misalnya dalam stadium itu dia apa gitu? Bisa Pak. Bisa ya, jadi biaya keluar apa gitu, ada uangnya kelihatan di situ. Oh ada uangnya sih Pak, cuman dia kayak paketan gitu, ada ICGN. Ya nggak apa-apa. Jadi kita kan kalau eventnya kan kita nggak terlalu mau detail nggak usah. Yang penting maunya dia. Saya nggak penting apa itu namanya, mau A B C D, yang penting bayar berapa gitu. Terus saya harus keluar berapa. Kadang kita kan kalau di rumah sakit nggak pernah tanya kan, sebenarnya apa aja udah, yang penting tiba-tiba disuruh bayar ya bayar kan. Karena kita mau tanya lebih jauh kadang ya juga nggak paham kan treatmentnya apa itu. Yang itu penting ada sih Pak. Ada. Kayak misalnya saya periksa hari ini itu totalnya berapa gitu kalau mau totalnya. Oh ada. Tapi itu total yang diklaim dan yang disetujui sama BPJS. Tapi per orang. Iya. Per pasien, iya. Dari per pasien ada. Nah itu. Oke, sampel nggak apa-apa. Jadi justru karena kan kalau kita pakai konsep opsi, sebenarnya kan kita kayak per orang, kayak per saham gitu kan. Jadi kita berpikirnya memang malah kita nyoba pola per orang, nanti kita baru bikin kan yang agak lebih ini kan. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu dapat, malah dari situ dulu. Terus event setiap orang kan kemungkinan nggak setiap hari suruh bayar kan? Iya. Enggak kan, jadi dia kadang tanggal berapa disuruh bayar, tanggal berapa suruh bayar kan kayak gitu. Itu kan kejadian. Makanya saya juga pilih saya agak ininya ke cenderung kita kan pakai Amerika itu. Tapi kan kalau sementara mahasiswa kita bisa main Eropa, tapi banyak itu loh, habis klaim kayak bikin Eropa lagi gitu. Kan bisa di-track gitu. Jadi ini saya sudah jatuh klaim kan, sama saja kan sudah opsi Eropa sudah berhenti, terus nanti tambah lagi kayak gitu. Yang kebaca sementara dibikin fix antar periode waktunya, nanti lama-lama kita lepas gitu. Tapi kalau langsung pakai Amerika ya boleh gitu. Anggap aja kayak kan biasanya kalau tagihan saya biasanya tiap minggu gitu. Kalau untuk yang long term itu, jadi setiap hari apa itu ini loh tagihan minggu ini itu. Nanti disuruh bayarkannya kalau bisa Seninnya, intinya supaya nggak numpuk gitu. Kalau ditunggu sampai selesai, khawatir tagihannya terlalu besar lah. Jadi ada yang kadang ini kan, moga-moga dari situ kita bisa bikin kalau pakai Eropa nanti mingguan itu. Kita lihat ininya, atau mungkin kalau tagihannya di situ bulanan ya bisa aja kita bikin kayak opsi bulan. Tapi kan banyak itu berkali-kali. Nanti saatnya terus dilepas jadi Amerika. Kalau Amerika kan bisa anytime untuk klaim kan, nggak harus di waktu tertentu lah, itu enaknya yang nanti terus ya oke, saya kira nanti bisa dimulai dari yang Eropa dulu, nanti dicoba itu. Yang penting bahwa datanya bisa kita manfaatkan lah itu, karena saya inginkan kan terverifikasi melalui data, terus juga nanti kan ada problem asumsi datanya terpenuhi enggak kan. Karena kan mau tidak mau, kalau kita mau pakai opsi yang gampang kan, yang asumsinya yang black soul kan. Iya. Ya nanti kalau ternyata dia nggak black soul aja, kita bisa jadi sudah ada kerjaan di situ itu.
Jadi kita nggak usah berpikiran bahwa saya akan menyelesaikan sampai jadi untuk dijual ke perusahaan, nggak usah lah. Kita main di komponen-komponen dulu lah. Kita berkontribusi di situ. Kita nggak mau menyelesaikan betul-betul mau ngeluarin produk asuransi penyakit kritis itu, penyakit kanker enggak lah. Itu terlalu besar itu. Kalau saya bisa memodelkan per bagian aja, itu bagi saya sudah kontribusi yang lumayan untuk pemikiran kalau ya industri ingin memanfaatkan. Oke, silakan Ini ada untuk beberapa variabel kayak misalnya ketika dia mulai didiagnosa sampai misalnya dia kemoterapi, selesai kemoterapi gitu kan nggak ada data di BPJS Pak. Saya gunakan simulasi tapi berdasar data Pak Ivan, betul apa nih Pak? Jadi sebenarnya kalau selama ini kita misalnya main opsi kan tanpa kovariat. Okay. Nah, sekarang kita ngembangkan opsi yang pakai kovariat. Artinya kondisi pasien itu kita kita libatkan itu loh. Yeah. Coba selama ini kan kita main opsi kan nggak pernah ada variabel ini ya kan. Yeah, okay. Jadi kayak di time series sudah dilibatkan yang Arimax itu, Arima ditambah X itu kan. Arimax itu salah satu. Sekarang pengembangannya di era yang kayak gini kita nggak bisa lagi berpikir bahwa kalau kita hanya berjalan ikuti waktu tanpa peduli dengan apapun itu bisa berbahaya. Makanya sekarang ada kovariat kan. Kalau di dunia pasien kan namanya kayak sering komorbid bisa jadi perhatian. Itu kayak kemarin kalau COVID itu kalau ada komorbid kan bisa lebih berbahaya kan dibanding yang enggak misalnya. Nah, nanti kita masukin itu. Nanti jadi di situ pun, ya sama cari coba di paper ada nggak yang sudah ngembangin opsi menggunakan kovariat? Ada prediktornya. Sudah ada belum? Pak, saya belum menemukan sih Pak. Coba di searching aja opsi menggunakan kovariat. Kalau belum ada berarti ya kita coba kembangkan di situ. Karena nanti kan ngefeknya di sisi kalau ininya kan kayak rate kemungkinan dia jadi keluar uang banyak, iya jadi kan di ininya rate-nya, rate perubahannya itu loh. Kalau yang kan kemungkinan di samping diobati dia masih ditambahin gitu, itu loh. Jadi dia biayanya lebih besar. Tapi kalau yang dia nggak punya komorbid, kemungkinan dia biayanya lebih kecil. Karena setiap misalnya sedang di kemo, kalau orang yang punya komorbid mungkin perlu ada tambahan plus kan, supaya ini nggak ngefek samping saya apain nggak. Kadang bisa kalau dikasih obat kan ada kombinasi kan itu. Nah itu tujuannya kalau yang orang misalnya untuk ngurusin tensi, padahal dia punya gula, punya asam urat, maka perlu ditambahin itu. Kalau yang normal kan udah urusin tensinya aja misalnya. Jadi sebenarnya kita mau ngurusi sel kansernya, tapi gara-gara dia punya komorbid, maka kita harus antisipasi. Nah itu nambah biaya kan di situ. Nah itu makanya saya bayangin inginnya ada konsep opsi yang gunakan kovariat. Gitu. Tapi ya oke lah, untuk memulai nggak apa-apa. Nanti sambil mulai bikin kovariatnya satu dulu. Kayak kayak regresi sederhana lah itu kan, satu prediktor itu. Nanti 2 prediktor. Nanti bisa masuk ke situ. Ya kalau inspirasinya boleh menggunakan kayak ya di survei kan ada kayak co-regression lah itu kan nanti jadi kita bisa main ke sana. Dan di opsi saya kira karena selama ini orang-orang di finance yang ngelihatnya jadi pergerakan terus saya memang tapi nanti di searching aja lah kalau sudah ada yang masuk ke situ itu. Iya, Pak. Karena saya lama juga nggak searching yang finance perkembangannya sudah sampai apa. Karena di sini kan sekarang kita ingin aplikasikan di dunia medis kan karena juga di situ ada konteks. Ya oke, mungkin sementara itu. Iya Pak, sampun matur suwun. Ya oke, nanti jadi minggu depan ya mulai kelihatan ini ya ada ya hasil sementara kayak apalah. Iya. Ya oke, terus tadi ini ya apa Andri ya katanya lebih duluan ya oke. Iya Pak, makasih. Mungkin saya share presensi dulu biar nggak lupa. Ini saya lagi nyoba. Oh ya ingat bisa ya bikin biar ya ada. Iya tadi udah nggak bisa absen Pak. Sekarang bisa kan udah? Belum. Itunya kayaknya harus diperbarui Pak. Oh benar saya ya.
Ada di presentasi yang satu. Saya refresh dulu. Saya nggak muncul. Oh, udah. Oh, ini masih. Ya, silakan coba. Sudah bisa belum? Oh, ini harus saya scan lagi dulu ya ini. Bentar, saya karena ini jadi baru. Bentar. Ini belum bisa sih ini. Oke, silakan sekarang. Ini saya jadi 2 kan. Pak Mati bisa nggak sudah? Hasan jam. Oh, udah. Oke, berarti sudah sekarang. Sudah, Pak. Ya, oke, silakan. Ya. Sekarang Ya, saya terkait perkembangan persiapan kompre. Persiapan ujian. Ya. Saya sudah mulai simulasi ke program R-nya, Pak. Tapi kan saya nggak bisa pakai program yang saya waktu itu coba pakai POSIT kan nggak kuat ya, Pak, untuk ngerunning-nya. RAM-nya. Jadi saya pakai yang R Studio Portable yang aja, offline. yang offline. Ya, jadi saya sudah mulai nyoba dengan kemarin data AIDS yang sudah saya coba untuk join modelnya itu konvergen, hasilnya sudah muncul gitu. Tapi itu dengan efek yang masih normal ya Pak, maksudnya efek yang standarnya join model. Nah itu belum saya modifikasi nanti di efek random efeknya atau fix efeknya, nanti itu belum saya modifikasi. Tapi yang paling penting berhasil running dulu. Itu yang pertama. Nah, ya. Itu yang penting sudah jalan yang kontak join modelnya kan nanti. Ya, sudah jalan. Terus itu berarti datanya punyanya paper atau? Bukan Pak, datanya itu data yang ada di R. Oke. Jadi, maksud saya nanti kalau data yang di papernya ada bisa dicek itu seperti apa yang di papernya kan berarti oke, karena menyangkut asumsi-asumsi di dalamnya kan. Saya sudah nyoba Pak. Saya nyoba beberapa paper yang menyebutkan sumber datanya, kemudian saya kunjungi, itu banyak yang 1, 2 itu sudah nggak bisa diakses. Ada yang suruh nge-email kalau butuh data, email ke autornya. Saya email udah dari 3 pekan lalu. Belum dikasih. Belum dikasih. Itu udah saya lakukan juga itu Pak. Makanya pilihan terakhir adalah ya udah pakai data yang ada dulu di. Ya Pak, memang yang penting kita coba jalan lah, nggak harus ketergantungan ke ini. Memang itu masalah keberuntungan aja kok. Iya. Belum beruntung berarti. Iya, itu namanya kan kalau seperti ini yang baca belum beruntung lah itu. Yang sekarang modelnya cuma email. Iya betul Pak, nunggu aja jadi. Iya. Sama saya juga nyoba bangkitin data Pak, generate data sendiri gitu ya. Tapi kemarin karena generate-nya baru nyoba sedikit, kayaknya belum berhasil keluar outputnya tuh, kayaknya masih ada bermasalah di kekonvergenannya. Karena datanya cuma nggak nyampe 50. Saya coba generate sedikit. Tapi nanti habis hari ini saya mau coba lagi generate lebih banyak gitu. Itu yang saya kerjakan Pak untuk masuk ke konten di proposalnya kayak gitu. Oke, ini jadi ini terkait yang join nanti. Jadi saya tadi karena ingat tadi yang ke Bu Yuda terkait adanya covariat di konteks join pada saat itu bisa ada nggak yang sudah mengembangkan jadi adanya pihak ketiga, maksudnya jadi covariat itu. Tahu maksudnya? Jadi kita kan perhatian ke X1, X2. Bagaimana dia hubungannya. Kalau ada X3, kalau istilah saat ini kan ada korelasi yang namanya korelasi parsial ya, benar ya istilahnya ya? Oh, korelasi parsial ya, betul. Ya, nah kalau di join model sudah ada nggak yang jadi? Dia kalau untuk efek covariatnya itu nyebutnya bukan covariat mereka Pak. Ya memang bukan, mungkin istilahnya fungsional. Oh, fungsional. Jadi ada yang efek fungsional lain yang memang itu nanti dilibatkan dalam yang mempengaruhi lah dalam proses treatmentnya itu. Itu ada sih yang sudah mengembangkan itu. Makanya kan nanti terus kalau ukuran dependensinya sementara ini pakai apa yang sudah jalan itu untuk mengatakan bahwa dia perlu
ini kan jadi di-join kan harus dia ada hubungan, mesti harus ada hubungan kan, ada dependensi ya, ada itu. asosiasinya. Nah, pakainya apa selama ini yang sudah dijumpai? Kalau yang saya jumpai pakai apa deh ya? Untuk makanya hubungan tolong asosiasinya diperhatikan itu. aja. Seperti tadi yang Bu Febi kan, ini tadi kan kepikiran dari yang dari Bu Febi kan tadi terkait, jadi akhirnya kalau kita punya dependensi tapi linear kan itu pakai yang biasanya Pearson dipakai. Terus kalau misalkan ada dependensi yang data-data yang skalanya lebih rendah kan ada kan, itu yang di itu yang kayak korelasi tapi itu data kategori kan ada. Terus juga kayak tadi kopula itu. Nah, nanti makanya ini bimbingan bareng-bareng gitu kan, jadi ingat sana coba digabung sini gitu. Tadi Bu Yunita juga ada poin, maksud saya karena kita kan lagi ingin mencari sesuatu yang kalau bisa ada kontribusi yang tadi lah, moga-moga ide itu baru tapi nggak sulit. Nah, itulah bersyukur kan dan bermanfaat itu kan, maksudnya gitu kan. Jadi yang sederhana tapi dampaknya besar. Ya, siapa bayangkan yang dulu di dunia finance itu Black Scholes bisa dapat Nobel, padahal kalau melihat secara matematiknya itu nggak sulit-sulit amat itu. Tapi karena dia saat itu memang dan dia yang akhirnya, dan dia kenapa kalau dia hanya orang statistik kayaknya mungkin ya agak, tetapi karena ada orang ekonominya kan jadi dapat Nobel di bidang ekonomi apa ya waktu itu. Ekonomi itu, tapi itulah, jadi artinya kelihatan sederhana tapi manfaatnya besar, nggak masalah. Jadi ya kita coba aja tadi, misalnya mungkin bisa aja kontak dependensi di situ mulai berkembang ke malah, ya kita coba aja masuk ke situ. Oke. Ya Pak, nanti coba saya cek lagi. Tapi coba cari di papernya dulu, pokoknya di papernya ketemu nggak ada kata kunci ditambahi. Kalau tadi istilahnya bukan covariat ya monggo lah, itu yang di dunia itu ya, kadang kan mereka punya istilah sendiri-sendiri. Iya. Kayak tadi yang kan saya minta opsi tapi ada aspek lain, karena pada saat kita pricing mau tidak mau, karena ini kaitannya ke dunia medis kan, mestinya ada comorbid yang harus kita perhatikan karena itu menimbulkan efek finansial. Yang comorbidnya banyak biasanya biayanya jadi lebih besar, karena untuk mengatasi si comorbidnya supaya tidak memburuk kan itu. Nah itu contoh. Jadi tapi hanya tadi nanti ya harus searching ada nggak yang sudah melibatkan itu. Kalau sudah ada, kita pakai dulu aja. Nanti kita lihat, dia asumsinya apa? Ini ya. Mungkin kita coba asumsi itu mulai kita ganti kan. Itu kan caranya paling kita bisa bermain di wilayah itu. Kalau yang terlalu besar mungkin kita ya enggak lah. Kita coba yang kecil-kecil, moga-moga itu kalau belum ada yang melakukan ya kita coba yang melakukan. Itu kan jadi ada nanti manfaatnya. Memang sementara kalau berarti kan fokusnya di ya tadi perilaku dari dua gitu kan. Dua ya istilahnya kan join kan, mesti konteksnya kan dua kan, satu pasang. Tapi kalau tadi sudah ada yang lainnya, terus antara dua pasang tadi aja sebenarnya apakah harus sama-sama tadi kayak soal kita punya bivariat normal atau mau bivariat tapi yang bukan normal, atau sebenarnya menjoinkan tapi beda distribusinya, ada enggak ya? Itu pakai ini ya Pak ya. Makanya jadi perilaku dua orang yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita masangkan orang normal dengan normal itu, jadi ya enak kan. Nah, ini adalah menjoinkan tapi yang perilaku X-nya si ininya beda. Nah, dicoba cari tahu aja, kalau sudah ada ya udah gitu. Makanya nanti kalau perlu ChatGPT ngomong saya nggak tahu, saya kan beberapa kali nanya ChatGPT, baru download sudah disuruh bayar itu. Saya bayar kok, baru aja ditanya nggak pinter kok suruh bayar, saya bilang. Saya yang tanyakan dia mengatakan, waduh saya nggak tahu gitu kan, sengaja saya pakai bahasa Indonesia, untuk dia udah pinter bahasa Indonesia kan. Nanti saya tanyanya kan dengan enaknya, tapi dia mulai sering ngomong nggak bisa, kamu kesini aja lah. Kalau cuman kayak gitu kok saya disuruh bayar, saya bilang. Wong dia mesin kan nggak tersinggung kan. Jadi dia nawarin kan langsung langganan per bulan berapa, kan gitu. ChatGPT sekarang banyak kan itu yang nawarkan lewat, tapi saya coba sampai saya punya berapa itu, saya hanya ingin mencari tahu sebenarnya
orang pada bikin GPT itu apa, terus tapi sudah langsung menawarkan silakan makanya langganan itu. Itu kan ternyata mulai banyak yang berbayar kan itu. Tapi nanti silakan mungkin pakai si Mbah Google dulu dicari juga bisa. Intinya kalau tadi kan kita menjoinkan itu bagaimana kalau menjoinkan tapi dengan dua perilaku yang berbeda seperti apa gitu. Karena mungkin kalau misalnya sudah ada ya nanti siapa distribusi apa dengan apa gitu kan kita bisa coba karena distribusi kan banyak dari setiap distribusi yang dikembangkan mesti karena menimbulkan komplikasi mesti ada lah itu variasi. Itu hanya karena ini kan sekalian untuk persiapan kompre kan harus selalu mencari ide-ide yang syukur yang mulai agak baru supaya kita nggak kehabisan apa ya ide sampai seperti apalagi yang harus saya lakukan gitu kan. Nah itu kan berat kan. Itu lebih stres daripada kita banyak yang dilakukan tapi nggak jadi itu. Daripada kita nggak bisa melakukan apa-apa ini apalagi yang harus saya lakukan itu kan. Nah itu saya harapkan nggak terjadi lah di bimbingan saya itu. Amin. Kita tinggal merenung gitu apalagi ya ini saya aku kayaknya. Makanya saya harapkan selalu ada yang dikerjakan kalau ada ide minimal kita mencari apa tadi searching ada apa lagi kerjakan dan kalau itu kemudian belum ada yang kerjakan ya segera aja dipublish saja lempar ke ininya kita nggak usah melihat itu sederhana atau ini yang penting kalau jadi dan itu nggak ada banyak kita langsung aja. Maka yang penting intinya pada saat kita melihat paper ada ini coba modifikasi memungkinkan nggak apa di situ yang bisa kita lakukan itu. Jadi kalau memang mereka belum ada yang mencoba menjoinkan yang beda, nah mungkin coba aja distribusi yang gampang dulu kan misalnya, jangan yang terlalu sulit dulu gitu. Biar kita dapat ininya dulu, insight-nya setelah itu baru kita mulai kan lihat data kan. Karena kita keuntungannya, karena kita S3 di matematika, kita bisa aja tadi studi simulasi kan, kita mengenerate data sesuai yang kita inginkan. Itu kan bisa. Tidak harus kita terperangkap harus dengan data itu gitu. Tapi kalau kita inspirasinya dari data itu karena seperti yang ya sudah terlanjur kita mau ke breast cancer ya maka mau tidak mau kalau bisa ya jangan data simulasi lah itu. Karena saya merasakan kemarin di gara-gara saya sudah mengarah ke asal deposito ya tanya karena itu ada realnya kok nggak pakai data itu. Nah ya wajar mereka nanyakan itu katanya ini hanya hayalan kan. Ya terus menanyakan wilayah di mana waduh ya hanya kita ngasih jukla kan apa ini syaratnya ini nanti kalau terpenuhi itu ya bisa pakai ini ya, karena pada saat kita hanya menerbitkan algoritma kita karena ya kita pakai bahasanya masih bahasa di matematik modeling kan biasanya akhirnya pada komputasi kadang algoritma yang kita munculin kan nggak semua orang lihat itu juga mudah padahal kalau yang biasa komputasi ya bisa dari situ. Nah, itu gambaran memang kita bisa aja merdeka dari sisi data, tapi kalau bisa dapat baik tadi misalnya tadi data AIDS ya itu yang sudah nggak apa-apa dicoba dari yang punyanya R dulu. Terus untuk komputasi memang iya kalau yang pakai yang POSIT itu adalah apa dia kan kalau yang gratis itu kan RAM-nya cuma 1 GB. Terus juga jatahnya sebulan cuma 25 jam. Tapi kalau di offline kan kita bebas kan itu tergantung komputernya jadinya kan RAM-nya kan. Iya betul. Kalau di yang POSIT ya memang kalau yang berbayar sampai bisa 10 GB salah itu dia. Tapi nanti memang saya masih sedang kalau sudah pemakainya banyak mestinya ini kan institusi yang nyiapin itu. Karena kita jadi bisa dengan speed tinggi tapi saya kira bukan biaya perorangan, tapi sementara kan masih mencari kayak populasi dulu kan. Kalau banyak kan jadi worth it kan, tapi kalau masih sedikit pemakainya kan enggak. Iya betul. Nah, silakan pakai offline dulu. Nanti saya hanya kadang kalau pas lagi ada, saya kadang masuk ke ini kan saya klik itu langsung masuk ke POSIT itu. Bisa ikut running ada apa gitu. Karena yang penting ada koneksi internet kan kalau memang kalau datanya besar mengalami masalah saat kemarin bimbingan saya yang di SS juga ada gitu. Malah dia sendiri yang ternyata harga student lebih murah gitu. Tapi saya nggak tahu berapa. Dia hanya untuk kepentingan pas mau skripsi aja sebentar itu. Sebulan doang gitu ya Pak? Iya, jadi dia hanya kebutuhan waktu itu karena setelah paket data kecil sudah jalan terus dia baru ini.
kan bisa dia kayak ngecer itu. Tapi kalau sementara ini pakai offline dulu nggak apa-apa karena masih ini, jadi nggak, saya nanti pada saatnya sudah mateng aja kan dimasukkan ke POSIT. Iya. Nanti saya juga belum nyoba karena kalau nyoba yang berbayar masih mikir, karena saya masih yang berbayar yang overleaf-nya dulu lah. Karena yang masih lebih murah itu. Saya inginnya ya dua-duanya akhirnya mampu bayar gitu. Tapi sementara masih enggak lah, karena toh juga komputasi saya nggak akan terlalu asik di sana kan. Khawatir malah nanti stamina nggak kuat dan kalau sudah programming kan nggak ada ngantuknya gitu. Itu yang berbahaya kan di situ itu. Bahayanya karena makin penasaran terus kan, kayak orang main game kalau saya bayangkan dulu sering senang waktu masih di programming itu. Sudah mau tidur aja bangun lagi hanya ingin kayaknya ini harusnya gitu. Karena pada saat kalau macet kan, apalagi tadi ada hasilnya beda gitu. Belum seperti yang diinginkan, wah itu udah bikin, nah itu yang kalau kita nggak stamina-nya bagus kan bisa, ya itu tadi sakit kan problemnya kan. Ya oke, nanti nggak apa-apa, nanti silakan kalau ada beberapa sudah hasil, mungkin gini aja, yang tadi hasil eksperimennya kalau bisa dibikin summary-nya, taruh aja mulai di overleaf-nya ya. Overleaf. Ya, nanti saya masukin ke situ, Pak. Taruh di situ aja. Nanti untuk kan kajian hasil sementara jadi sudah ada kan, nggak apa-apa. Jadi nanti di bagian nanti dibikin subbab hasil sementara. Oh iya. Itu. Jadi strukturnya nggak harus kayak paper dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau karena kalau langsung ke format paper ya boleh, tapi kan ini belum ada kayak unsur kebaruannya kan belum kan. Masih lagi uji coba, mungkin di hasil sementara kan boleh kita lagi masih mengkaji beberapa paper itu, beberapa model. Nanti mungkin ditaruh di situ nggak apa-apa, nanti biar ada hasil sementara lah sudah untuk. Nanti kalau yang sudah kita mulai ada pengembangan, itu mulai kita nyari template jurnal kan, nanti setelah kompre langsung di submit jadinya kan. Iya. Bisa gitu. Iya. Ya oke, sementara sudah cukup untuk. Dan minggu depan mulai diperlihatkan ya hasil di overlap-nya, Pak. Iya, di overlap-nya. Nanti ini loh sudah saya ini kan kemarin dengan sumber datanya dari itu, nanti link datanya di ini kan, terus hasilnya seperti apa, dan nanti dari situlah kita punya inspirasi ingin melakukan apa berikutnya gitu. Ya. Oke Pak, siap, nanti coba saya. Oke. Nanti saya kira sudah ya. Terus berikutnya Pak Hasan ya. Oke, matur nuwun Pak Gunadi. Nggih, izin share screen nggih Bapak. Iya, silakan ya. Oke, baik, izin menyampaikan hasil. Jadi untuk di overleaf saya di sini mencoba untuk melakukan estimasi teori untuk melakukan estimasi change point kan rencananya ada untuk T dan ada untuk X. Nah, di sini di hasil sementara ini masih saya lakukan satu persatu hanya untuk menguji apakah metode yang saya pilih itu bisa digunakan untuk mendeteksi atau tidak. Nah, di sini saya juga ada yang regresi Cox dengan change point untuk T, dan ada yang untuk variabel X-nya atau kovariannya. Ini masih satu kovariat dulu Pak, di sini hanya untuk menguji coba jalan atau tidaknya. Kemudian saya juga mencoba membuat programnya di POSIT ini. Jadi saya menggunakan data jadul ini. Mungkin sebentar, untuk tadi kan kalau kita mau mengatakan dia ada titik ubah kan harus ada jarak ininya, pakai apa? Sementara untuk bahwa dia kan harus ada kayak dia kalau kurang dari itu berubah jadi ada kayak semacam gap gitu. Iya Pak. Untuk kan kalau mau detect change point kan harus bahwa sampai titik ini dia tiba-tiba harganya berubahnya lumayan drastis. Itu pakai ukurannya apa ya? Ukuran bahwa dia berubah lah intinya kayak gitu. Itu pakai Pak, empirical likelihood ratio-nya seperti itu. Jadi saya memotong di titik K tersebut seperti itu. Kemudian tapi terus geser-geser sampai di K yang benar-benar dia, tapi kan harus ada ukuran bahwa dia dinyatakan perbedaannya cukup ekstrim lah gitu. Artinya dianggap sebagai berubah gitu. Oke.
Mungkin untuk menjawab itu saya bisa langsung tunjukkan hasil running programnya nggih, Pak, nggih. Ya, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya nanti ada ada ukuran itu. Kalau dulu yang saya pakai untuk yang climate kan, kalau saya pakai ada uji dulu apa lah untuk mengukur bahwa dia memang sesuatu yang delta cukup besar. Ya, oke, silakan coba kelihatan kalau memang. Jadi di sini saya menggunakan data yang sudah lama saya dapat, Pak. Ini data waktu S2 dulu. Ini untuk uji coba waktu sembuh dari penyakit hipertensi seperti itu. Nah, kemudian saya coba runningkan di R itu. Jika checkpointnya saya lihat berdasarkan titik waktu, itu di titik waktu 5 dan dengan perbandingan modelnya seperti ini ya. Jadi yang tanpa checkpoint itu saya lihat dari nilai AIC-nya itu memiliki nilai yang lebih sangat tinggi bahkan. Kemudian model 1 itu yang segmen kiri dan segmen kanan seperti itu. Nah, kemudian dari mana memperoleh 5 ini? Nah, itu diperoleh dari saya hitung nilai empirical likelihood ratio-nya saya dapat di sini. Nah, ini kan yang paling ekstrim itu sebentar. Jadi ini di nyoba beberapa berarti ya. Nanti yang maksimumnya. Betul, Pak. Yang maksimumnya di titik mana dan dia pas di T yang berapa seperti itu. Jadi dasarnya seperti itu. Kemudian secara sama saya juga mencoba jika checkpointnya di titik covariat seperti apa, ini saya peroleh juga relatif sama, bahwa model yang dengan checkpoint lebih baik. Nah, cuman ini kan masih T dan X-nya dipandang berdiri sendiri seperti itu nggih, Pak. Nah, saya belum sebagai join-nya itu. Iya, jadi kemungkinan nanti ada join juga, Pak. Soalnya kan saya mikirnya X itu kemungkinan nanti jadi time dependent covariat gitu, Pak. Jadi ada fungsi X itu fungsi dari T seperti itu, cuman masih mencari ini gitu. Jadi kalau saya cenderung memang bisa X sebagai fungsi dari T daripada X, T gitu. Walaupun X, T kayaknya lebih mudah, nanti kalau X, T kan yang tepatnya Pak Andri tadi kan. Karena dua dijoinkan gitu. Sebenarnya bisa saja tidak dijoinkan, tapi dia diinikan sebagai inputan di X-nya gitu. Jadi X merupakan fungsi dari T gitu. X merupakan jadi dia fungsi dari ada. Itu bisa saja kan masuk seperti itu. Tapi yang nggak tahu mana yang lebih. Tapi kalau secara sendiri tadi otomatis menemukan titiknya berbeda jadinya ya. Karena yang satu kan berdasarkan waktu survive-nya, yang satu berdasarkan covariat umurnya yang di sini saya ambil. Otomatis jadi kan dapat 76-nya ini, yang 76 itu. Iya, Pak. Tadi kan 5 kalau dari segi waktu dari waktu sembuh setelah ya di titik 5 bulan seperti itu, kalau umur di umur 76 tahun. Benar. Seperti itu. Nah, cuman kalau mau sekaligus itu kan saya mikirnya kalau dibuat time dependent kan ketika kita terdeteksi yang waktu, otomatis yang covariat juga akan diperoleh checkpoint-nya, Pak. Nah, cuman di sini berarti nanti kebaruannya ya main-main di bentuk hubungan antara X dan T itu seperti apa gitu. Gitu, Pak. Nggih. Itu Pak yang progres sampai ini, nggih. Sebenarnya memang kita dengan kita diskusi seperti ini sebenarnya kita bisa ide dari ada beberapa yang tadi mungkin yang dari Pak PP untuk konteks dependensinya, terus ini bisa juga bentuk. Dari situ kita bisa memanfaatkan beberapa ide, kalaupun kita konteksnya di survival, kalau yang di PP kan enggak, dia masih di X-nya lah gitu istilahnya. Karena kalau di konteksnya kan kita mainnya di SX-nya kan, bukan di X-nya itu. Betul. Itu ya nanti ada, tapi ide-ide dari sana bisa saja kita combine. Kalau itu jalan ya namanya nguji coba ide kan, bisa jalan bisa enggak kan. Tapi kalau nggak punya ide kan lebih susah lagi gitu kan. Kalau saya berarti ide coba gitu, nanti terus jalan lebih bagus ya berarti ide kita memang lebih gitu. Ini kan mirip seperti kalau kita rapat itu cuma ribut di rapat tapi nggak pernah dicoba di lapangan, ya percuma kan.
Iya betul. Apa terus ini nanti nggak jalan lah kapan malah. Nah, kalau bisa kita uji coba. Anggap aja ini di forum ini kan kayak kita lagi rapat kan. Iya betul. Diskusi, Pak. Nah iya kan. Tapi memang komputasi kalau saya dulu sebetulnya punya coba nggak jalan ya nanti ya nyari ide lagi kira-kira supaya bisa jalan gimana. Kadang memang di programnya nggak jalan bisa. Secara teori harusnya bisa jalan gitu kan. Tapi Iya pada sih. saat kita komputasi kadang ya ini ide kayaknya iya bisa itu. Ya, saya merasakan dulu yang Ketanggur jadi nggak nyangka jadi partial integro itu juga sempat agak fun. Wah ini matematik yang saya belum pernah ketemu sama sekali. Kan? Kalau persamaan diferensial ekuation kan sudah pernah ketemu lah ya teman-teman. Iya. Pada saat tiba-tiba ada gitu ya saya nggak nyangka aja kan. Tapi Iya, katanya harus ke situ gitu. Tapi ya dengan kesana kesemana ya akhirnya ketemulah gitu kan. Jadi memang yang penting kalau sekarang kalau pakai kata yang bagus memang kolaborasi kita harus komunikasi. Makanya tadi di email nggak bales ya anggap aja sana sedang sibuk gitulah. Gitu. Saya pernah beruntung itu 4 penulis itu saya email semua itu ya ada yang saling lempar. Oh kamu ke yang si ini aja itu, si ini ke yang ini aja itu. Tapi ada kadang semua malah ngirim. Gitu. Ya itu namanya beruntung ya kadang kan nggak mesti kita ini kan. Toh cuma email modalnya kan. Betul. Kalau saya dulu zaman pas yang OS itu saya pakai malah zamannya masih pakai surat menyurat itu. Oh ya. Kalau nggak dibales ya sudahlah kehilangan perangko berapa itu. Tapi kalau dibales ternyata jawabannya nggak bagus ya minimal dapat perangko gitu kan. Perangko dari mana gitu. Kalau dulu kan ada yang sampai mau ini kan apa ya belum ada scan belum ada itu kan jadi akhirnya dikirim berupa apa kertas kan dimasukin ada yang sampai mau kayak gitu. Iya. Ya dan ya nasib-nasiban aja. Kalau sekarang biaya lebih murah karena cuma email kan kalau. Tapi Iya, dulu ya karena ya senang-senang aja lah dipingin ngontak ya soal nggak dibales ya nggak apa-apa gitu. Ya mas juga tebar aja kemana-mana kalau memang ada yang kira-kira ini kita email. Syukur bisa dapat data, syukur dapat itu. Ya ininya kan bangunlah apa komunikasi aja nanti bisa untuk. Tapi kalau sudah jalan jadi coba ini yang nanti mungkin dicari apa? Saya kira yang masalahnya checkpointnya menggabungkan waktu memang itu belum ada papernya ya yang bikin kayak gitu ya. Sudah temukan belum ya? Belum Pak. Kalau kemarin itu yang saya temukan sempat apa kalau yang time dependent itu ada apa regresi Cox dengan covariate time dependent tapi dia tidak mendefinisikan fungsi apa dari covariatnya itu secara khusus dia hanya betanya tuh spesifik. Nah kan berarti kan dia betanya tuh ada beta 1T jadi dia betanya berubah seiring T-nya kan berarti itu sebenarnya fungsi dari sesuatu cuman tidak didefinisikan. Nah ini mungkin agak mirip joint model tapi nggak harus longitudinal Pak tapi mungkin ada model lain hubungan lain antara X dan T itu yang saya baca yang baru-baru jadi tidak yang menggabungkan jarang sih Pak ya kebanyakan yang kategorik itu kalau yang kontinu malah saya belum ketemu sama sekali nanti coba saya cari lagi Pak itu ya pokoknya setiap hari kadang misalnya kita kan hanya untuk meyakinkan bahwa bisa juga dia mungkin baru muncul di paper yang agak baru bisa kan karena sekarang kan semua serba berlomba-lomba kan dipublish kan jadi artian semoga setiap hari kayaknya ada paper baru muncul gitu loh secara karena rate-nya kan cukup tinggi sekarang kita walaupun kadang mungkin kalau dapat hanya abstraknya kan kalau yang kebetulan dia di jurnal yang bukan open access kan tapi nanti bisa di email aja orangnya misalnya bisa dapat papernya kalau yang open access kan kita malah bisa dapat langsung papernya kan tapi setiap hari pokoknya kalau kita ada ide langsung aja di DCC ide itu memang kata kunci lah itu karena kata kunci kan akan kedetek sebenarnya kalau orang di abstrak kan saya kebaruannya apa sih kata kunci ininya nah kalau sudah dapat ya kalau misalnya dia pakai kayak tadi dia dititipkan di betanya kan berarti di parameternya itu kan di BTATK kan itu ya saja nanti kita bandingkan pada saat kita titipkan malah di XT-nya kan misalnya kan sebenarnya bisa pilihannya kan bisa ini bisa juga memang di parameter kalau di parameternya sebenarnya kan kayak
ya mirip kayak Bayesian, cuman Bayesian dianggap punya distribusi, dianggap merupakan fungsi, tapi bukan variabel random kan masih. Tapi kalau di Bayesian kan dianggap variabel random si beta. Ya, kalau di sini kan masih hanya seperti kalau yang sering diinikan jadi betanya dianggap terpengaruh oleh waktu, tapi masih sebagai kayak fungsi biasa lah itu. Itu memang mungkin aja masuk lewat situ. Intinya kan kita ingin bahwa si waktu tadi masuk ke dalam model. Iya. Ya karena kita punya regresi Y sama dengan kan misalnya alfa plus beta X itu. Nah, saya ingin alfa betanya itu tergantung waktu. Ya bisa aja kan. Jadi saya punya itu jadi alfa T beta T itu X itu. Atau di situ kita ingin lihat bahwa dengan berjalannya waktu mungkin ya semacam kayak regresi apa dulu namanya itu kayak terpotong. Jadi misalnya mungkin di tahun ini regresi saya linear sederhana tapi miringnya mungkin betanya masih rendah. Nah tahun kedua mungkin lebih tinggi lagi itu tetap linear tapi betanya sudah lebih tinggi, berarti sudah terpengaruh waktu kan itu. Iya betul. Nah, itu bisa yang itu lebih mudah dibanding kalau yang tadi masukkan sektor. Karena kita bisa melihat bahwa ini namanya regresi yang akhirnya itu kan dipakai untuk yang orang bangun spline kan. Spline kan kayak potongan-potongan regresi itu. Linear tapi dibikin potongannya lama-lama kecil-kecil. Jadi lama-lama kayak nyambung, jadi dia bisa menyesuaikan dengan datanya. Nah itulah yang smoothing spline, nah gitu kan awalnya jadi sebenarnya idenya di regresi yang dipotong-potong tadi. Saya punya linear tapi banyak itu. Artinya ternyata tahun masih terlalu panjang, saya pendekin lagi. Jadi karena kalau kita ngikutin, jadi lama-lama dia bisa ngikutin pola datanya itu. Nah itu memang yang mungkin bisa juga ide itu udah ada yang melakukan kan di sana karena jadi mulai masukkan, ada juga yang langsung memasang bahwa dia ngikuti misalnya adalah kayak atau regresif lah atau apa, tapi misalnya dalam data dalam satu mungkin data bulanan lah kita jarang lihatnya dalam 1 bulan itu di situ kan kita bisa mengestimate alfa di situ lah itu kayak apa. Ini ya banyak kayaknya yang untuk ide di parameternya kayaknya mungkin sudah ada itu, nah dicoba aja kalau nanti mana yang lebih baik dari situ. Nah kita kan bisa melakukan kayak komparasi itu. Baik, Pak. Ya paling mudah kan kalau misalnya itu visual dulu kan, empirical kan. Iya. Datanya kayak gini, saya kayak gini, di situ detect check point-nya, di sini yang tadi berapa itu kok beda. Nah kan bisa lihat kan dari datanya yang lebih bagus detect kan yang mana gitu ya. Iya. Jadi kita nggak usah bahwa makanya saya lebih kalau misalnya paper juga ada datanya, kita coba aja, kita bisa komparasikan di sini. Ya saya berbagai ide silakan aja dicoba. Sekali lagi kita nggak berpikir bahwa kita akan kayak menyelesaikan masalah yang ini, yang penting kita ya berkontribusi bagian-bagian kecil, nggak masalah itu. Ya penting di situ ada sesuatu yang bisa kita tawarkan lah. Ya maka nanti yang penting yang sudah pada jadi ya mulai ditaruh di tempat itu, karena yang penting targetnya kalau yang masih dengan saya kan masih untuk kompre berarti ada hasil sementara ini. Nah harapan saya hasil sementaranya semakin banyak kan semakin baiknya kita punya banyak pilihan pada saat akhirnya kita masukkan ke roadmap riset kita setelah kompre kan. Kita ke sini tidak berarti semua mau dilakukan kan, mungkin ya enggak kan. Lalu yang bisa diselesaikan pas S3 ya selesaikan S3. Kalau yang belum namanya nanti kan ada jatahnya namanya kan postdoc kan. Iya. Itu kan sudah jatahnya, enggak ada harus semua selesai di periode waktu. Bisa juga jadi open problem yang ditawarkan entah kapan, siapa yang mau ya. Ya itu ini kan yang penting kan kita informasikan bahwa ada sesuatu. Makanya untuk target kompre harapan saya punya banyak ya, walaupun nanti akhirnya itu enggak semua hasil sementara akan kita ini kan, tapi kita akan tekanin dulu kalau itu jalan bagus ya itu akan sebagai yang target
Tapi kalau kan kita kadang nggak tahu kan yang ke depannya kayaknya gampang ternyata jadi sulit kan bisa aja. Oh, kayaknya ini aja. Nah, itu bisa aja. Kita nggak bisa memprediksi apa ya, kalau riset matematik ya agak sulit ya kalau kita prediksi mesti akan jalan semua itu enggak. Ya oke, untuk Pak Hasan ada lagi apa? Sudah Pak, itu sementara itu. Ya. Terima kasih Pak. Kalau tadi ditaruh di mana sementara apa tadi hasil itu yang penting sudah dilatek, cuma tinggal nanti mulai coba ini nanti di subbab yang hasil sementara nanti kan saatnya saya akan seleksi mana yang mau ditampilkan gitu. Di waktu kompre itu. Silakan aja taruh dulu. Tadi Pak Andri juga sama. Hasil sementara subbab 1 misalnya hasil sementara kan apa? Subbab 4 apa ya? Misalnya 41 ini tadi 42 mungkin yang apa gitu. Sebut dulu aja. Nanti kan saatnya saya minta itu nggak masuk gitu. Nanti pada saatnya sudah mendekati mau kompre baru saya akan melihat ini kayaknya ya itu kan intuitif juga ya. Itu kayak prediksi saya, wah ini kayaknya berat lebih jatah untuk dok yang ini kayaknya layaklah kita masukkan itu. Tapi yang penting taruh aja dulu di hasil sementara di proposal kompre itu. Ini hasil sementara pertama kayak tadi Pak kan ada apa? Pertama yang dulu bikin apa itu yang masih di survival ya yang kuadratis apa ya itu? Iya Pak, dulu kuadratik yang out of the box itu. Pasang dulu aja nanti kan. Terus ini tadi yang sudah nyoba ada bikin checkpoint-nya dengan ide ini masih sendiri-sendiri ya taruh dulu aja. Terus ini mulai dibikin. Terus tadi mencoba yang waktunya dititipkan kalau yang di parameternya atau di X-nya kan. X-nya, itu kan iya Pak, itu yang belum. Nah, itu silakan kalau dicoba. Soal nanti kan pada saat kita verify pada saat akhir itu mau saya masukin apa enggak, nanti kan keputusan pada saat kita mau submit proposal komprenya kan. Itu yang nanti yang bisa diparkir dulu itu karena gantung. Yang penting kita sudah punya beberapa hasil sementara itu semacam karena memang sebelum kompre sebenarnya kita kayak menjajah ke sana kemari pada saatnya itu jadi apa kita punya pilihan lah itu pada saatnya apa di kompre karena sudah kompre aja kita bisa aja masih berubah pada saat tadi melihat perkembangannya akhirnya kok kita cenderung ke sana jalan yang lebih mudah gitu kan. Iya Pak. Ini kan kayak kalau sering katakan masuk hutan belantara kita nggak tahu mau lurus apa belok, mau kanan apa kiri gitu kan. Cuman yang penting saya jangan sampai kita nggak punya ide mau ke depan apa ke kiri apa ke kanan. Malah jadi berhenti itu yang lebih berbahaya. Udah masuk hutan kok malah cuman berhenti. Nanti malah dimakan harimau kan malah saja. Tapi itu tetap berjalan. Kita ya nyoba lama-lama dengan informasi yang ada kita lewati, kita coba mulai moga-moga ya mendapatkan sesuatu lah itu dari perjalanannya. Tapi yang penting tetap setidaknya tetap jalan lah keep going. Baik Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Nardi. Ya, oke. Untuk ini Bu Triastuti silakan mungkin ini apa yang kalau tadi di awal ini sudah posisi di akhir. Semoga Bu semoga sudah ada perkembangan yang ini silakan coba posisinya sampai. Matur nuwun Pak. Pak Gun guys. Sebelumnya mohon maaf karena nggak ikut ini nggih Pak bersamaan dengan jadwal kuliah. Kemarin saya sudah bimbingan sama Pak Danar ya untuk komputasinya. Kemudian beliaunya ya udah disiapkan untuk submitnya kan Pak. Ya. Kalau jadi kan ini nanti kan ada namanya adalah maka nanti akan kalau sudah secara sudah kan saya akan dengan Pak Danar akan coba ketemu untuk tapi secara ini sudah maksimal dari Bu Triastuti kira-kira sudah maksimal kalau dari saya Pak. Oke ya sudah kalau soalnya nanti kan saya akan saya dengan Pak Danar nanti saya akan ketukan lagi kan kuliah sudah kebetulan minggu ini kan sudah minggu terakhir jadi saya kira saya akan ada percepatan di bulan ini. Saya targetkan kan ya
kalau di Juni ini atau Juli sudah saya akan lempar ke tim penilai, bahkan nanti segera saya akan. Nah, mungkin saya lihat di sini misalkan yang ya ini salah satu tulisan apa yang abstrak itu bahasa, masih ada yang bahasa Inggris itu hanya yang sepele-sepele, nanti tolong dicek ya. Oke, Pak. Nanti mau saya cek Terus, semuanya, mungkin masih ada yang bolong-bolong saya nah, kalau ini kan saya sudah mulai, nanti kan saya akan sisi dari substansinya, terus jadi judul apakah jadi ini yang memang akan sebagai dasar tadi untuk data kejadian berulang. Coba ini juga di searching ya, kata ini kalau diinggriskan ketemunya di mana itu. Saya khawatir ini hanya untuk supaya kita judulnya kelihatan kearifan lokalnya ada gitu loh. Jangan sampai ini nanti ternyata terpegang di banyak itu kan. Jadi ini kan nanti akan diinggriskan kan biasanya. Nah, nanti coba ini di apa saya itu dilempar ke searching engine gitu. Apa sih nanti kata mereka itu misalnya. Ini saya hanya untuk mengatasi supaya apa di judul itu kita terlihat tidak terlalu apa, mungkin bisa juga terlalu general atau mungkin malah jadi itu sudah ada di mana-mana nama itu. Nah, maka kita harus mencari agak spesifiknya nanti kan. Ini tahu terkait judul ya, karena itu nanti akan sebagai yang akan dijadikan apa monumennya kan, dokumennya kan itu di. Jadi nanti cek dari apa sampai sini nanti yang misalnya tadi udah apa mungkin dari sisi atau apa, sambil nanti saya akan berusaha ketemu mana Bapak ini Bu, nanti sudah maksimal sampai ini, nanti kan kita akan coba lihat dengan Pak Danar itu. Ada yang posisinya masih, yang akhirnya kemarin mau ngedraft, akhirnya bisa ini. Ada kan kita sudah punya satu paper kan, ada nggak yang berupa masih akhirnya itu adalah suatu yang atau mungkin belum layak ini, tapi saya harapkan ada suatu hasil yang belum sempat dipublikasi lah itu. Tapi sebenarnya itu ada suatu kontribusi yang ingin bisa ditambahkan itu. Jadi nggak harus yang sudah terpublish ya. Kalau yang publish itu kan untuk syarat sahnya administrasi kan, itu yang Bapak harus ada satu publikasi. Tapi kalau yang kemarin ada beberapa kan mencoba ini walaupun belum sempat dipublikasi, tapi kalau sudah ada hasil yang bisa di ini kan, nanti untuk menambahkan itu. Itu kalau saya kemarin kan ada yang dengan Pak Dana katanya nyoba ini lagi lah itu. Ada yang memang tapi belum saya lanjutkan lagi Pak. Maksudnya kalau sudah ada entah hasil sampai apa atau di mana kan nanti untuk ini aja. Ya kayak nggak apa nanti kalau memang itu nanti setelah saya akan ini kan dengan Pak Danar segera mungkin ini untuk nanti setelah itu mungkin saya akan minta nanti siapin aja ininya apa. Ya kalau ini sebenarnya kalau latak lebih enak kan berupa beamer ya, karena jadi sudah itu. Karena nanti kadang tim penilai ada yang manggil untuk presentasi. Jadi siapkan aja, ini kalian aja slide untuk kepentingan anggap aja apa segera ujian itu. Itu ya. Itu jadi nanti setelah ini sambil saya dengan keadaan. Sudah bikin yang slide-nya. Tapi belum selesai Pak, sudah sebagian. Saya sudah di-share ke saya ya? Sudah di-share ke saya di overlay Pak. Di overlay Pak. Ya di overlay maksudnya filenya ini kan kalau yang saya lihat sudah jadi satu. Ya, jadi satu Pak. Berarti yang ujian yang namanya ujian gitu ada di situ Pak. Oh ujian disertasi ya? Oh saya taruh di mana itu dan ini kalau di sini yang semua yang Pak coba saya share screen ya. Oh ya mungkin sebelum ini sekalian aja ini kebetulan saya masih bisa persensi enggak Putri Astuti? Oh sudah masuk udah bisa, ya. Sudah. Ya sudah. Nanti saya tutup ya, ini kayaknya sudah enggak nambah lagi kayaknya. Oke. Ini saya stop. Saya akan liatin overlay-nya Bu Tri Astuti kalau saya ada yang terlewat apa. Ini sekarang saya akan liatin overlay-nya. Ini yang mana? Berarti kalau yang di sini kan disertasi semua.
Apa saya pindah ke sini mungkin ya? Namanya ujian ya? Filenya kan jadi satu disertasi itu Pak, tapi kan ada bagian-bagiannya, ada bab 1 dan seterusnya, ada yang namanya ujian Pak. Oke, nah itu kalau bisa dipindah ke satu file yang namanya Beamer nanti ya, untuk ininya. Ya, jangan di satu ini, nanti dikeluarkan dari disertasi, kan disertasi nanti kan isinya harus bukan slide kan. Itu satu, jadi nanti mana tadi? Jadi nanti dibikin aja, itu kan bisa meng-create Beamer, nanti mungkin kalau ada yang sudah punya template Beamer-nya, bisa dibagi ke Bu Tiasuti ini ya. Oh, jadi ikut nampel di satu file ini ya? Iya Pak. Ditaruhnya di mana? Di belakang atau? Di belakang Pak, belakang. Nah, nanti dipindah aja berarti. Oh, nggih Pak. Karena nanti dokumen ini kan semuanya hanya yang setelah penutup. Kok penutup? Oke, Pak. Kok nggak ada ini ya? Slide-nya taruh di mana? Kalau yang di sebelah kiri itu Pak, di sebelah kiri itu sampai berapa itu bawahnya lagi. Oh, ini kalau di sini bisa nggak apa-apa, tapi yang penting bukan. Jadi di sini maksudnya di satu file ini yang bisa nggak apa-apa. Ujian itu bukan di file terpisah. Oke, ini dah ini berarti. Oke. Oh iya, kalau di sini bisa nggak apa-apa. Saya pikir di dalam satu file tadi enggak, jadi kalau betul. Tapi kayaknya template-nya bentar. Ini ujian disertasi. Oh, tapi ini kayaknya belum format apa yang nanti pilih aja yang Beamer ya. Mungkin kalau ada yang punya Beamer di apa? Mungkin Pak Hasan atau siapa Bu, ada yang punya Beamer kan? Atau mungkin Bu Yunita? Jadi nanti ininya punya apa? Mbak Pepe. Halo? Di overlay-nya itu ada template-nya Pak. Beamer gitu. Maksud saya yang sudah ditambah simbol UGM-nya kayak gitu kan ada yang memodifikasi. Oh, iya. Siapa yang sudah punya ya? Bu Yunita punya nggak yang Beamer yang sudah ada simbol UGM-nya itu? Kalau saya cari dulu nggak Pak, kayaknya sih dulu ada. Dulu kan waktu pakai Beamer kan? Bukan Pak, saya kemarin pakai PPT lebih enak. Oh, masih PPT. Kalau Bu Pepi juga masih ya, belum pakai Beamer ya? Pakai Beamer tapi nggak pakai ini Pak, nggak pakai logo, nggak pakai yang UGM. UGM-nya, berarti saya dengan Pak Hasan yang sudah pakai Pak. Oh iya Pak Hasan. Yang ada UGM-nya itu. Kalau nggak salah, saya kemarin malah di masa yang saya minta presentasi pada modifikasi jadi ditambah ada logo UGM-nya. Karena kita belum punya template yang Beamer yang UGM, saya belum. Ada Pak Hasan punya ya Pak Hasan? Nggak punya, kita modifikasi dari yang ada Pak. Iya. Makanya itu, yang modifikasinya tidak apa-apa, template-nya aja ini coba Bu dihapus aja isinya, kontennya, terus share template-nya itu ke Putri Astuti gitu. Jadi boleh silakan, karena lebih enak dari pakai Beamer karena sudah dilatih kan daripada bekerja 2 kali kan itu. Oke, nanti jadi sambil saya nanti dengan Pak Danar akan mengkritisi ini, misalnya sudah nanti Bu Triatisi nyiapin ininya ya, slide-nya. Slide-nya. Ya, slide-nya nanti, nanti saatnya kan mesti akan saya minta nanti presentasi dengan Pak Danar dulu. Itu mungkin nanti kayaknya kita perlu offline lah itu. Jadi nanti kita cari waktu yang karena supaya lebih agak leluasa, kalau online kan nanti agak inilah, karena ini nanti untuk kepentingan agak ini. Tinggal nanti Bu, jadi kapan siap pakai baju putih kan ini sudah nggak ada kuliah kan, jadi Pak, tinggal ujian minggu depan. Ya kan sudah selesai kan kuliahnya di Undip kan sudah? Ini minggu terakhir. Karena
harusnya kemarin minggu terakhir kemarin, tapi ada yang ganti jadwal Pak sebelum Lebaran tuh kan ada yang harus diganti. Jadi minggu inilah terakhir. Oh, kalau yang UGM kan minggu ini terakhir, minggu depan yang tadi yang ganti-ganti. Tapi enggak apa, nanti saya akan saya akan dengan Pak Dana dulu. Nanti kira-kira ya akhir Juni atau apalah, nanti saya lihat dulu dengan Pak Dana. Tapi yang penting Bu Triasi siapkan slide-nya. Jadi itu kayak slide untuk persiapan ujian itu, ujian disertasi itu. Jadi usahakan selengkap mungkin dari awal sampai akhir. Itu pokoknya seperti simulasi atau ujian tertutup lah itu. Nanti dari waktunya saya ini kan dulu dengan Pak Danar ya, karena ini kalau bisa ketemu bertiga itu, dan kalau bisa offline itu nanti. Ya oke, mungkin untuk sementara saya kira sudah cukup itu ya Bu. Jadi saya kira tema juga ini karena semoga setelah ini bisa lancar lah kita kejar, karena dengan sudah nggak ada kuliah moga tim penilai juga akan cepat itu. Kalau secara administrasi punya waktu sampai kapan nih? Oh, masih satu semester lagi, Pak. Yang semester ganjil besok kan terakhirnya kan, jadi saya kira moga-moga jadi cukup lah untuk ininya kita kejar ke situ. Ya, oke, terima kasih Bu. Ya, saya kira sementara sudah cukup ya, atau ada yang apa ingin disampaikan? Kalau sudah saya akhiri ya. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gunadi. Terima kasih Pak. Terima kasih.